Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara terutama dan Sumatera Barat, ya, baru saja mengalami bencana banjir dan tanah longsor, dan sebelumnya juga ada beberapa daerah. Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai. Saudara-saudara sekalian, keadaan bencana ini saya kira sekarang merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan karena memang masalah perubahan cuaca, climate change yang mempengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elit-elit kita ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir. Nah, ini bagus banget nih statement KDM kali ini. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung-gunung, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah? Nah, ini baru mantap Siapa nih. yang Ayo share penjajah? video ini sampai Prabowo nonton. Pak Prabowo ini gimana? Malah tanam 16 triliun ke dana hutan tropis Brasil.
Padahal hutan di negara sendiri ini masih banyak yang rusak. Tapi sama Pak Prabowo, uang 16 triliun malah untuk bantu nyumbang dana ke hutan tropis negara lain. Itu tadi kalau yang baca Barisan Sakit Hati. Karena yang mereka baca itu judulnya, bukan isinya. Tapi karena kita bukan Barisan Sakit Hati, mari kita baca isinya. Jadi Indonesia menegaskan partisipasinya dalam pendanaan konservasi hutan tropis global. Garis bawah ini nih, pendanaan konservasi hutan tropis global. Jadi pendanaan itu bukan untuk hutan tropis yang ada di Brasil aja, tapi untuk konservasi hutan tropis global. Dan ini negara-negara dengan hutan tropis yang luas. Antara lainnya ada Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan yang nomor 3 itu Indonesia. Jadi Indonesia itu mempunyai hutan tropis yang luas nomor 3 di dunia. Sampai sini Barisan Sakit Hati udah paham. Kalau kalian belum paham, gampangnya ngomong gini. Brasil itu mengadakan penggalangan dana untuk konservasi hutan tropis global. Dan yang menerima dana itu salah satunya adalah negara kita Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Masih belum paham juga Barisan Sakit Hati? Kalau belum paham juga, kalian cek SDM kalian berapa? Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian. Salam gigis. Sabar teman-teman. Nanti di 2029 jangan pernah lupakan kejadian di Sumatera, khususnya di Aceh, Padang, Medan. Jangan pernah lupakan, gue bilangin. Ingat ya guys, kata si abang kita ini, 2029 jangan salah pilih. 2029 jangan salah pilih. Jangan pilih orang yang ngakunya pro rakyat, yang ngakunya berpihak pada rakyat, tapi membohongi rakyat. Contohnya ya, yang katanya DP rumah 0% berubah menjadi DP rumah 0 rupiah. Terus katanya masyarakat berpenghasilan 5 juta boleh memiliki rumah DP 0%. Ujung-ujungnya masyarakat ujung-ujung naik dari 10 juta baru bisa mendapatkan rumah ini. Kemudian yang tim TGUPP-nya sampai 74 orang menghabiskan anggaran biaya APBD hingga 26 juta per tahun, 26 miliar per tahun. Gak kerja. Sebagai pemimpin gak bisa kerja, cuma minta tim TGUPP-nya bekerja. 74 orang TGUPP-nya memboroskan anggaran negara. Ya, yang berikutnya yang membangun di daerahnya itu monumen sepatu, monumen bambu, menghabiskan anggaran yang luar biasa, kemudian menghancurkannya, merobohkannya kembali. Yang ketiga, seorang pengkhianat, ya teman-teman ya. Ingat, beliau mengatakan, saya tidak akan maju jika Prabowo maju. Ujung-ujungnya dia menantang Prabowo di Pilpres 2024. Dia yang dibawa oleh Prabowo, dibiayai oleh Prabowo di Pilkada DKI Jakarta, mengkhianati Prabowo. Dia mengkhianati SBY ketika di Pilpres bersama dengan AHY, pindah haluan ke Caimin. Ya, masa kita harus pilih orang yang kayak gitu, teman-teman? Pengkhianat kayak gitu. Jenderal saja dikhianati, apalagi rakyat dikhianati. Janji-janji DP rumah 0% gak ada realisasi sampai dia selesai menjabat. Bayangkan teman-teman. Ingat 2029, jangan pilih orang yang banyak janji, jangan pilih orang yang asal bicara, yang cuma omon-omon saja kata Pak Prabowo. Pilih orang yang bisa kerja, jangan cuma nyari panggung, datang ke sana sini nyari panggung. Ketika viral, namanya naik kembali, cuma nyari panggung doang. Jangan teman-teman ya, berbahaya. Pilih orang-orang yang benar-benar bekerja buat rakyat, yang bukan cuma hadir sekali dua kali ke daerah bencana, bukan, tapi orang yang selalu hadir memenuhi kebutuhan rakyatnya. Itu yang kita pilih, bukannya cuma omong-omong sana sini teman-teman ya. Benar kata abang ini, jangan salah pilih tahun 2029. Pilihlah orang yang benar-benar bekerja buat rakyat, walaupun gak ada bencana pun dia datang melihat rakyatnya. Walaupun gak ada bencana pun dia menyiapkan infrastruktur, menyiapkan dana untuk rakyatnya di mana saja, bukan cuma saat bencana teman-teman, tapi walaupun tidak ada bencana dia selalu hadir. Itulah pemimpin negara kita. Ya teman-teman ya, jangan salah pilih 2029. Saya tuh heran dengan orang-orang yang selalu menyuarakan agar program makan bergizi gratis ini dihapuskan.
dengan alasan pemborosan anggaran negara. Kemudian mereka mengambil beberapa insiden di lapangan untuk melegitimasi argumen mereka. Ya soal keracunan kemarin, apalagi yang terbaru nih di Cilincing tiba-tiba ada mobil SPPG yang menabrak siswa. Nah ini pasti akan digoreng lagi nih, dijadikan alasan untuk mendesak pemerintah agar program MBG dihapuskan. Maksud saya tuh gini loh, jangan dibayangkan program makan bergizi gratis ini hanya program makan untuk anak-anak sekolah setiap hari. Mari kita lihat lebih dalam, kita lihat sisi positifnya. Jangan melulu yang dicari kesalahan-kesalahannya. Tahu nggak, program ini sedang mengubah hidup hampir 1 juta orang di seluruh Indonesia. Bayangkan, dalam waktu kurang dari 1 tahun, MBG telah membuka 1 juta lapangan kerja dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari kokinya, helper, tim logistik, ahli gizi, akuntan, anak-anak muda yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, sampai ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak pernah punya penghasilan sendiri. Semua itu terbentuk bukan di ruang-ruang rapat, tapi di dapur-dapur kecil yang berdiri di desa, di kampung pesisir, di daerah pegunungan, dan di pelosok yang selama ini jauh dari hiruk pikuk kota. Saya berikan contoh nih, SPPG kawan saya di Manokwari. Saya menyaksikan sendiri, sebagian besar pekerjanya itu orang asli Papua. Saya sempat ngobrol dengan mereka. Ternyata banyak dari mereka yang sebelumnya sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena keterbatasan. Bahkan ada yang kemampuan baca tulisnya masih terbatas. Faktor-faktor ini mempersulit mereka mendapat pekerjaan selama ini. Tapi di dapur MBG, mereka diterima apa adanya, diajarkan, dibimbing, dan diberikan kepercayaan. Hari-hari mereka kini penuh tujuan. Bangun pagi, bekerja sama memasak ratusan hingga ribuan porsi makanan untuk anak-anak sekolah. Dan untuk pertama kalinya, mereka memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bayangkan perubahan itu. Dari tidak ada pekerjaan menjadi bagian dari program nasional yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dari tidak punya pendapatan, kini bisa membeli kebutuhan dasar tanpa harus mengutang. Jujur saya tuh sedih ketika ada sebagian orang di kota, ya termasuk politisi hingga sejumlah influencer yang hidupnya relatif nyaman, menyebut MBG ini sebagai pemborosan. Ada yang bahkan menuntut agar program ini dihentikan saja, seolah-olah MBG itu beban negara. Mereka tidak pernah mau melihat bagaimana program ini membuka kesempatan bagi orang-orang yang selama ini berada di pinggir kehidupan. Mereka tidak melihat wajah-wajah bahagia ibu-ibu di Papua yang akhirnya bisa membawa pulang uang sendiri dari hasil kerja yang halal dan bermartabat. Kita sering mendengar orang menuntut pemerintah menciptakan 19 juta lapangan kerja. Tuntutan itu sah dan wajar. Tapi ketika pemerintah mulai bergerak, ketika 1 juta lapangan kerja sudah terbentuk lewat MBG, kenapa justru ada yang ingin menghentikannya? Bukankah ini bagian dari solusi yang selama ini kita minta? Bukankah ini bukti bahwa negara sedang bekerja? Jika MBG ini dihentikan, bukan hanya programnya yang mati. 1 juta orang akan kembali menganggur. 1 juta keluarga akan kembali berjibaku mencari pemasukan. 1 juta dapur rumah kembali gelap karena tidak ada pendapatan. Dampaknya bukan angka di dokumen negara, dampaknya ada di meja makan setiap rumah yang selama ini menggantungkan hidup pada program ini. Ini loh yang harus kita pahami. Jangan hanya sekedar mencari-cari kesalahan, kemudian mengambil beberapa insiden untuk menguatkan argumen kita. Lihat dong sisi positifnya. Thank you. Kalau menurut saya yang cocok jadi presiden untuk bisa menghancurkan oligarki dan korupsi itu hanya Bapak Anies Baswedan. Tapi ada yang bilang jangan pilih Pak Anies loh karena pendukungnya itu Wahabi, Salafi, dan orang-orang garis keras. Justru kalau pendukungnya Wahabi, Salafi, terus plus
Muhammadiyah, NU, semua orang Islam, Kristen, Pantekosta, Karismatik, Katolik, Hindu, Buddha, dukung Pak Anies. Maka Indonesia akan bersatu. Karena setelah Pak Anies jadi presiden nanti, dia akan berkata begini, sesama pendukung Anies Baswedan tidak boleh saling menyakiti. Jadi justru Indonesia akan bersatu. Gue baru aja nonton video wawancara Tempo.co dengan Gary Van Klinken. Videonya nggak bisa di stitch, jadi gue bikin video sendiri aja. 2 hal. Pertama, namanya udah bukan lagi perubahan iklim, tapi krisis iklim. Kedua, lo kalau mau ngomongin iklim, lo cari yang namanya climatologist. Atau lo ngobrol sama ilmuwan-ilmuwan di banyak banget itu kampus di Indonesia yang memang ahli di bidang hidrologi, meteorologi gitu. Lo ngapain wawancara antropolog? Buat sekedar jadi justifikasi asumsi lo, biar sesuai sama pesanan pemegang saham mayoritas. Heran gue, nyari duit jangan segitunya kali bang. Nah, itu tadi kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh Presiden Pak Prabowo yang menegaskan bahwa tidak boleh para pemimpin mendatangi tempat bencana hanya untuk foto-foto atau iyalah wisata bencana, katanya gitu, nggak bagus. Dia sebenarnya sedang menyatakan tentang ada yang komentar tengok baca yang mengatakan tentang KDM dan sebagainya lah, yang dikatakan menjadikannya sebagai sebuah konten dan sebagainya, tidak baik untuk bangsa-bangsa yang sedang diuji dengan bencana gitu. Tapi untuk secara keseluruhannya Pak Prabowo menegur para pegawai DPR ya, supaya yang jangan begitulah ya, perlu memberikan bantuan dan sebagainya kepada yang memerlukan. Tapi apa yang ramai menyatakan tentang Pak Prabowo tidak menerima bantuan daripada luar karena Indonesia mampu, karena yang terdampak cuma 3 wilayah, 3 provinsi aja yang bisa dikendali katanya. Namun apa yang kita lihat secara realitinya di lapangan, keadaan tidak seperti yang dinyatakan oleh Presiden Pak Prabowo. Ternyata dampaknya itu lebih dahsyat ya. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh KDM, datang turun ke lapangan itu bukan hanya sekadar membantu, memberi pertolongan, tapi dia juga mencari saudara-saudaranya yang di Aceh gitu kan, yang tidak diketemu atau tidak punya kabar dari mereka, dan akhirnya ketemu. Itu yang kita lihat daripada video-video KDM sebelum ini. Dan itu ramai mengatakan KDM tidak perlu datang ke tempat karena itu bukan wilayah dia. Ini bukan masalah wilayah siapa gitu kan, tapi pokoknya KDM itu sangat menghargai dan menyayangi masyarakatnya. Bagaimana dia melayani masyarakatnya, memberikan bantuan kemanusiaan, empati, menunjukkan empatinya kepada masyarakat Indonesia yang sedang diuji dengan bencana gitu. Ya, itu pandangan pribadi kenapa harus disindir tindakannya gitu kan. Sedangkan dia melakukan tugasnya, dia tidak menggunakan uang negara, dia menggunakan daripada donasi dan tabungannya sendiri gitu. Jadi ngapain mempersoalkan itu? Dan menurut kedatangan KDM itu menunjukkan rasa keprihatinan seorang pemimpin yang datang untuk melihat sendiri di lapangan, di medan yang gimana sulitnya medan itu, untuk melihat bagaimana dan apa juga keperluan dan kebutuhan yang mereka perlukan di saat pasca banjir gitulah kan. Itu kepedulian itu yang membuatkan masyarakat walaupun sedang berduka bisa mengukir senyum dan menerima ini sebagai takdir dan redha dengan yang sudah berlaku. Dan kemanusiaan itu harus sampai kepada mereka juga bahwa pemimpin negara sangat concern atau sangat prihatin pada nasib mereka. Itu pandangan pribadi Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana? Ini sedang hangat diperkatakan juga oleh para netizen. Dan kita mengharapkan yang baik-baik aja, khususnya KDM, Bapak Aing itu bisa menjadi contoh kepada yang lain-lainnya juga untuk bisa memberikan bukan sekadar komentar, bukan sekadar menghadiri rapat dan sebagainya. Turun dong ke lapangan, lihat sendiri kayak gimana rintihan masyarakat yang dilanda dengan musibah banjir ini.
Ya, itu rasa dan pandangan As. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana, tutup komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As di channel ini tentang isu ini. Sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Semua yang baik-baik aja kita doakan. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.